Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfariansyah dengan NIM 70.123.0369. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang dilema etika dalam pengawasan karyawan melalui teknologi. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi mengelola sumber daya manusia, termasuk pengawasan aktivitas karyawan. Pengawasan ini dapat berupa pemantauan penggunaan perangkat kerja, rekaman CCTV, pelacakan lokasi, hingga log aktivitas digital. Meskipun bertujuan menjaga produktivitas dan keamanan data, praktik ini menimbulkan dilema etika terkait privasi karyawan. Ini adalah titik kritis antara hak organisasi dan hak individu yang perlu dianalisis dalam tata kelola teknologi informasi. Slide kedua, praktik umum pengawasan digital. Ada 3. Yang pertama tuh keystroke logger, screen monitoring, sama time tracking apps. Keystroke logger yaitu mencatat setiap ketikan keyboard karyawan, sedangkan screen monitoring memantau aktivitas layar komputer secara real time, dan time tracking apps melacak waktu kerja dan produktivitas karyawan. Nah, di era digital ini, penggunaan teknologi untuk memantau karyawan telah menjadi praktik umum, terutama dalam sektor industri yang mengandalkan pekerjaan jarak jauh atau sistem informasi berbasis daring. Software seperti keystroke, logger, screen monitoring, hingga aplikasi pelacak waktu kerja digunakan untuk mencatat beberapa produktif karyawan bekerja. Selanjutnya, 2 sisi pengawasan, yaitu ada keamanan dan kepercayaan. Sisi perusahaan, yaitu perusahaan beralasan bahwa pengawasan ini diperlukan untuk menjaga kedisiplinan kita, keamanan data, saat efisiensi kerja. Ini upaya untuk memastikan operasional berjalan lancar dan aset perusahaan terlindungi dari potensi risiko. Dari sisi karyawan, seringkali tidak dilibatkan dalam keputusan penggunaan sistem tersebut, atau bahkan tidak diberitahu secara transparan. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan terhadap organisasi, mengikis moral dan loyalitas. Tantangan etis utama pelanggaran privasi. Yang pertama itu ada hak privasi individu. Karyawan memiliki hak untuk merasa aman dan tidak diawasi secara berlebihan selama bekerja. Yang kedua, pengawasan di luar jam kerja. Masalah muncul jika pemantauan dilakukan di luar jam kerja atau memulai perangkat pribadi, karena itu kan menyangkut kepribadian kita. Nah, yang ketiga, keseimbangan hak. Organisasi harus menyeimbangkan hak atas privasi karyawan dan kebutuhan pengawasan operasional. Tantangan etis utama dari pengawasan ini terletak pada pelanggaran privasi, karena sebagai individu memiliki hak untuk merasa aman dan tidak diawasi secara berlebihan selama bekerja, apalagi jika pemantauan dilakukan di luar jam kerja melalui perangkat pribadi. Nah, dampak psikologis pengawasan intens. Penurunan moral kerja. Pengawasan berlebihan dapat menyebabkan karyawan merasa tidak dipercaya dan mengurangi motivasi mereka. Tekanan psikologis terasa menerus-menerus diawasi dapat menimbulkan stres dan kecemasan pada karyawan. Dampak negatif pada budaya organisasi. Menurut Harvard Business Review, pengawasan intens bisa merusak kepercayaan dan retensi karyawan, serta menghambat budaya organisasi yang sehat. Dilema etika juga muncul jika pengawasan digunakan sebagai alat kontrol berlebihan yang menurunkan moral kerja atau menciptakan tekanan psikologis. Ini dapat berdampak serius pada kesejahteraan karyawan dan stabilitas organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya regulasi di Indonesia, Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, undang-undang ini menjadi dasar perlindungan data dan privasi individu di Indonesia. Perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 memperkuat penekanan pada perlindungan data dan privasi termasuk dalam konteks digital. Yang ketiga, pasal 26 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang harus dengan persetujuan yang bersangkutan. Meskipun belum ada regulasi spesifik yang mengatur pengawasan digital terhadap karyawan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016
menekankan pentingnya perlindungan data dan privasi individu. Prinsip tata kelola TI yang baik yaitu ada 5. Yang pertama itu transparansi, memberitahukan karyawan secara jelas tentang jenis dan tujuan pengawasan. Yang kedua, persetujuan, memperoleh izin tertulis dari karyawan sebelum melakukan pengawasan data pribadi. Yang ketiga, proporsionalitas, pengawas harus seimbang dengan tujuan dan tidak berlebihan. Yang keempat, kebijakan tertulis, memiliki kebijakan pengawasan yang jelas dan terdokumentasi. Yang kelima, evaluasi berkala, meninjau dan menyesuaikan praktik pengawasan secara rutin. Untuk menghindari pelanggaran etika dan hukum, organisasi harus menerapkan prinsip tata kelola TI yang baik. Dengan prinsip ini, dilema etika dapat meminimalkan dan kepercayaan antara karyawan dan manajemen dapat dibangun secara sehat. Manfaatnya, yang pertama itu ada manfaat efisiensi. Pengawasan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Manfaat keamanan, membantu menjaga keamanan data, aset perusahaan dari ancaman. Risiko pelanggaran hak tanpa kerangka etika dan hukum, praktik ini berisiko mencederai hak-hak karyawan. Nah, kesimpulannya, tata kelola TI yang bijak menerapkan prinsip transparansi, persetujuan, dan proporsionalitas. Jembatani kepentingan, menyeimbangkan kebutuhan organisasi dengan hak privasi karyawan. Alat bantu produktivitas, memastikan teknologi menjadi alat bantu tanpa menimbulkan ketidakadilan atau ketidaknyamanan. Hanya dengan pendekatan yang seimbang, teknologi dapat menjadi alat bantu produktivitas tanpa menimbulkan ketidakadilan atau ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja. Ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang etis, produktif, dan saling percaya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.